Keputusan berani Erick Thohir, bintang Eropa Lamine Yamal dan Erling Haaland akan dinaturalisasi ke timnas. Yang kedua, dia harus tes kesehatan dan tes-tes yang lain dari kita. Setelah itu dia jadi mau nggak mau harus cari dia waktu dia libur. Kapan dia libur? Dan teman-teman tahu nih prosesnya. Paling kita cari pas FMD kan, biasanya gitu. Pemain yang bergabung itu dengan nama yang tepat, kalau kita belum ada administrasinya. Sampai hari ini di tim nasional senior ada nama lain. Tetapi kalau tadi ada 2-3 nama. Langkah mengejutkan datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar secara dadakan di Jakarta, Erick mengumumkan bahwa dua bintang muda paling bersinar di Eropa, Lamine Yamal dan Erling Haaland, sedang dalam proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pernyataan ini sontak menjadi buah bibir di kalangan penggemar sepak bola tanah air dan internasional. Keputusan ini tentu bukan keputusan biasa. Ia adalah sebuah langkah penuh keberanian, strategi, dan harapan untuk mengangkat sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, mungkin hingga ke panggung Piala Dunia. Erick Thohir, yang sejak awal menjabat sebagai Ketua Umum PSSI telah dikenal sebagai pemimpin dengan visi besar, menyebutkan bahwa naturalisasi bukan hanya untuk mengisi kekurangan, tetapi untuk mempercepat lompatan kualitas. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sosok inspiratif di lapangan, dan kehadiran pemain-pemain kelas dunia seperti Yamal dan Haaland bisa menjadi katalis besar. Lamine Yamal, pemain muda asal Barcelona dan Spanyol, baru berusia 17 tahun namun sudah menjadi langganan starter di klub raksasa tersebut. Dengan kemampuan dribbling, visi permainan, dan kecepatan luar biasa, Yamal dianggap sebagai prodigi atau anak ajaib yang akan menjadi bintang besar di masa depan. Sementara itu, Erling Haaland, striker Norwegia yang memperkuat Manchester City, adalah definisi dari mesin gol. Dengan tubuh tinggi besar, akurasi tembakan yang mematikan, dan insting predator di kotak penalti, Haaland adalah impian setiap pelatih. Kedua pemain ini secara mengejutkan dikabarkan memiliki garis keturunan atau hubungan historis dengan Indonesia. Meski masih simpang siur, sumber internal menyebutkan bahwa nenek buyut Yamal sempat tinggal di Indonesia selama masa kolonial, sementara Haaland punya ketertarikan mendalam terhadap budaya Asia Tenggara, khususnya Bali. Tentu saja, netizen Indonesia langsung ramai membahas kemungkinan ini di media sosial, memunculkan meme, analisis taktik, hingga formasi ideal timnas dengan Haaland dan Yamal di dalamnya. Proses naturalisasi keduanya memang tidak mudah. Dibutuhkan pendekatan hukum, politik, bahkan diplomatik. Namun, menurut Erick, komunikasi intensif dengan kedua pihak keluarga pemain, federasi terkait, dan FIFA sudah dilakukan. Petik 2. Dalam laporan yang beredar, Lamine Yamal sempat menyebut Indonesia dalam wawancara dengan media Spanyol, menyatakan rasa penasarannya terhadap budaya dan sejarah negara ini. Haaland pun diketahui pernah berlibur ke Indonesia dan merasa sangat nyaman dengan masyarakat serta makanannya. Jika benar terjadi, maka timnas Indonesia akan memiliki duet impian, Yamal di sayap kanan dengan dribbling dan kreativitasnya, serta Haaland sebagai target man yang siap menyelesaikan setiap peluang. Dipadukan dengan pemain-pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, atau Asnawi Mangkualam, Indonesia bisa saja menjadi kekuatan baru di Asia. Tidak sedikit yang menyebut bahwa ini akan menjadi era baru timnas, yang selama ini dikenal penuh perjuangan dan harapan, namun kerap kurang hasil. Kehadiran pemain kelas dunia akan mengangkat standar latihan, atmosfer pertandingan, dan motivasi seluruh pemain. Publik Indonesia terbagi dalam dua kubu. Sebagian menyambut penuh antusias, menyebut ini sebagai langkah revolusioner yang membawa harapan nyata. Namun, ada juga yang mempertanyakan sisi nasionalisme dan identitas.